Oke, di video kali ini saya akan membagikan caranya untuk kita menganalisis stabilitas dari suatu struktur. Contohnya itu bendungan, cuman nggak cuma bendungan aja sih sebenarnya. Bisa juga dipakai untuk menganalisis struktur seperti pondasi, turap, dan sebagainya. Oke, ini katakanlah kita ambil studi kasus Waduk Jatiluhur ya, tidak benar-benar persis sih sepertinya desainnya, hanya kira-kira saja. Eh, oke, kalau saya cari informasi mengenai Waduk Jatiluhur itu tipe bendungannya itu sepertinya rockfill ya, atau seperti tumpukan-tumpukan batuan aja. Kira-kira bentuknya seperti ini, trapesium. Ya, ini sih tidak sama persis ya. Ini hanya contoh aja, ya kira-kira seperti inilah gambaran bendungannya. Di sini ada airnya, kemudian ada apa namanya, ini crest-nya atau bagian atas dari bendungan nantinya dia bakal spill atau melalui bagian atas dari bendungan ini untuk dialirkan ke sisi sebelahnya. Kemudian tingginya dari dasar tanah hingga ke crest-nya itu 96 meter katakanlah. Kemudian panjangnya panjangnya ini 1,2, sorry, panjangnya ini maksudnya ke arah sana ya, 1,22 kilometer. Cuma sih sebenarnya ini nggak terlalu terpakai untuk analisis ini. Kemudian spesifik gravity atau katakanlah berat jenis dari batuannya atau rockfill ini 2,66 kali dari berat jenis air. Kemudian compressive strength dari batuan ini 133 megapascal. Cuman sih sebenarnya ini tidak atau belum dipakai lah untuk analisis ini. Kita hanya ingin menganalisis stabilitasnya. Biasanya stabilitas itu dianalisis terhadap momen guling dan tahanan geser ya. Kemudian lebar crest, lebar yang di atas ini, itu kita asumsikan 10 meter. Kemudian sisi bawahnya ini 138 meter. Slope-nya ini 1,5 meter ya. Sorry, slope-nya ini 1,5. Artinya perbandingan antara tinggi dan uh, jarak horizontalnya. Kemudian kalau kita lihat di diagram ini, ada beberapa gaya seperti gaya air. Gaya air itu ada gaya horizontalnya yang semakin dalam itu semakin besar tekanannya dan menekan ke segala arah sehingga dia akan membentuk suatu diagram kira-kira bentuk segitiga seperti inilah, semakin dalam semakin besar di permukaannya nilainya 0. Kemudian ada resultante daripada gayanya P1 katakanlah yang kira-kira sepertiga dari tinggi airnya atau dalam hal ini sepertiga H. Kemudian di sisi lain air kan juga punya massa atau berat. Dia akan membebani sebagian dari lereng bendungan ini secara vertikal sehingga kita punya gaya P3 di sini, sepertiga dari lebar yang dibebani oleh air ini. Kemudian kita punya P2. P2 ini adalah massa atau berat dari bendungannya itu sendiri. Kemudian kita punya P4. P4 itu adalah tahanan gesek daripada batuan. Ya, anggap saja kita punya batuan ini, bendungan batuan ini akan bergesekan dengan tanah. Artinya ya tahanan antara tanah dan batuan ini yang akan menahan gaya dorong dari air ini atau P1 dalam hal ini. Kemudian kita punya center of moment-nya atau pusat gulingnya itu di titik sebelah sini. Karena kalau kita dorong dari arah sini, P1, maka dia akan cenderung bergeser ke kanan atau guling ke arah jarum jam ya kalau nggak salah, dengan pusat momennya itu di titik sini. Oke, kita langsung saja pertama kita analisis stabilitas guling atau overturning moment. Oke, katakanlah kita punya M1. M1 itu adalah momen yang diakibatkan oleh gaya P1 yang bekerja sejauh H per 3 atau sepertiga H dari center momen di bawah sini. Jadi kita punya P1
P1 dikalikan H/3 itu adalah besar momennya. Kemudian kita punya gayanya itu kan dia terbagi merata, maka kita punya QW. QW itu adalah beban apa namanya, sebenarnya bukan beban merata ya, tapi beban non-uniform load, karena dia tidak seragam apa namanya dalam variabel jarak atau ya jarak ya. Yang besarnya itu adalah gamma W atau specific gravity atau berat jenis air. Yang nilainya katakanlah 1 ton per meter kubik dalam hal ini. Kemudian dikalikan tinggi kita punya QW atau beban non uniform yang maksimum di bawah sini. Nah, kemudian untuk mendapatkan gayanya, maka kita harus kalikan dengan tinggi dibagi 2, atau sebenarnya adalah luas segitiga ini adalah gaya P1 ini. Jadi kita punya QW ini dikalikan dengan H dibagi 2. Karena kita punya luas segitiga itu ya panjang kali lebar bagi 2. Yang bekerja gayanya sepertiga H dari bawah. Kemudian kita jabarkan seperti ini sehingga kita dapatkan apa namanya M1-nya itu sebesar gamma W dikalikan H pangkat 3 dibagi 6. Besarnya itu kira-kira ya 147,45 ton meter ini. Kita beri satuan di sini pakai ton meter dulu. Kemudian kita cek resisting momennya atau momen yang menahan momen guling tersebut atau overturning moment. Kita punya M2 dan M3 di sini, yang mana M2 itu adalah tahanan momen yang disumbangkan oleh berat daripada bendungan itu sendiri. Kemudian M3 itu adalah berat daripada air yang membebani lereng daripada bendungan ini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, P1 ini akan menggulingkan atau mengakibatkan momen guling pada bendungan searah dengan jarum jam dengan pusat momen di sini. Kemudian P2 dan P3 ketika pusat momennya ada di sebelah sini, maka dia akan menimbulkan momen yang berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sehingga P2 dan P3 ini akan mengakibatkan momen tahanan terhadap P1 ini. Nah, P2 yang intinya sebenarnya sih P2 itu kita cari beratnya. Beratnya itu ya kita cari apa namanya berat jenisnya dikalikan sebenarnya volume, cuman kita menganalisis ini dalam 2 dimensi, artinya panjang searah bendungan ini yang searah panjang 1,2 km ini, searah panjang 1,22 km ini kita hanya menganalisisnya ya per meter panjangnya saja. Jadi kita tidak perlu menghitung semuanya terpanjang 1,22 km ini karena kita asumsikan gayanya itu sama tiap meternya. Jadi kita cukup hanya mengalihkan berat jenisnya terhadap luas dari penampang bendungan ini saja. Begitu pula dengan air ini, kita apa namanya cari beratnya dengan cara mengalihkan berat jenis air, kemudian dikalikan dengan luas segitiga ini. Dan itu adalah gaya yang mengakibatkan resisting moment atau momen tahanan. Nah, momen itu kan sebenarnya adalah gaya dikalikan dengan momennya. Dan untuk P2 ini kita asumsikan bekerja di center daripada bendungannya, sehingga kita punya dengan momen itu ya setengah LB kira-kira. Sedangkan untuk P3 itu pertama dia adalah LB dikurangi sepertiga lebar ini. Lebar ini adalah LB dikurangi LC dibagi 2. Itu adalah lebar ininya. Lebar air yang membebani sisi dalam lereng bendungan ini. Ya, ujung-ujung kita akan mendapatkan momennya itu seperti ini. Dia besarnya sampai 1.662.000-an ton meter. Kemudian
kita cek safety faktornya atau faktor keamanan gulingnya. Biasanya sih kita pakai 1,5 untuk apa namanya standar minimum untuk tahanan gulingnya minimal, artinya bisa lebih besar daripada itu. Besarnya itu adalah resisting moment dibandingkan dengan overturning moment, atau secara matematis kita sebutkan M2 plus M3 dibandingkan M1, kita dapat 11,27, dan itu sudah jauh lebih besar daripada 1,5, jadi sangat aman terhadap guling. Ya, itu satu. Kemudian kita juga mesti cek itu terhadap stabilitas geser. Nah, kita punya shear forces atau gaya gesernya itu tadi kita punya di sini P1 yang akan membuat si bendungan ini cenderung bergeser ke arah kanan. Nah, eh, yang melawan gaya itu adalah gaya gesekan antara bendungan, ya termasuk berat dari air yang membebani lereng bendungan ini, kemudian timbul gaya gesekan. Jadi P2 dan P3 ini adalah gaya normal terhadap bidang gesek antara bendungan dengan tanah di bawahnya. Kemudian kita asumsikan saja gaya geseknya, kalau kita asumsikan koefisien geseknya itu mu sama dengan 0,6, yaitu itu itu nanti bisa dicarilah apa namanya referensinya. Ini hanya contoh saja, katakanlah 0,6 itu untuk gaya gesek antara rockfill bendungan ini dengan tanah di bawahnya. Jadi kita punya P4, sorry, kita belum sampai resistance ya, kita baru sampai shear forces. Shear forces itu ya apa namanya P1 tadi, ya sebenarnya P1 udah kita dapat sih. Di besarnya adalah gamma W dikalikan dengan H, itu dapat besarnya non uniform load di dasar daripada bendungan dikalikan H kemudian dibagi 2 untuk mendapatkan luas segitiga, sehingga itu bebannya 4.608 ton. Kemudian untuk shear resistance-nya atau P4 itu adalah mu dikalikan gaya normal tadi, yaitu P2 dan P3. Ya P2 kita bisa dapatkan lah dari tadi berat jenis dikalikan dengan luasan, jadi dalam meter ya apa namanya beratnya ya, meter panjang bendungan. Ya kita dapat kira-kira 13.181 ton dengan mu-nya 0,6. Sehingga kalau dibandingkan antara P4 dan P1, kita dapatkan faktor keamanan sebesar 2,86, dan ini sudah cukup besar dibandingkan 1,5. Dan oke, berarti gaya yang mengontrol dari bendungan ini sebenarnya adalah gaya gesernya ya, karena kalau kita lihat safety factor untuk momen gulingnya itu sangat besar. Jadi sebelum dia berguling, dia akan cenderung bergeser terlebih dahulu kalau asumsi daripada mu-nya benar. Ya, setidaknya itu sih yang mesti dicek daripada analisis stabilitas bendungan. Ya sebenarnya sih banyak hal sih yang mesti dicek, seperti compressive strength daripada bendungan ini, apakah dia tahan terhadap tekannya, ya mestinya sih tahan sih. Kemudian tahanan gesernya juga, artinya dengan gaya geser akibat air ini, ya mestinya sih tebal daripada bendungan ini, mesti kuat menahan gaya geser. Jadi jangan sampai dia tahan terhadap geser secara keseluruhan, tapi bukan beton ya, rockfill-nya itu rapuh karena tahanan geser sendiri apa namanya kurang. Cuman ya mestinya sih oke, karena ya sampai saat ini Jatiluhur itu bendungannya masih berdiri kokoh, dan kita lihat kalau misalkan gaya gesernya itu kan dia semakin ke bawah makin besar ya, sama seperti bendungan ya, bendungannya pun juga semakin ke bawah semakin tebal. Jadi ya equal apa namanya semakin besar gayanya semakin besar tahanannya. Oke, paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.